Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua kali ini, kami akan membahas mengenai final project dari mata kuliah Manajemen Data. Masih bersama kami Yesi Farah Medayanti, Edi Suwantoro, dan Max Agustinus. Judul yang kami ambil kali ini adalah Startup UMKM Kuliner berdasarkan opini pengguna media sosial. Dengan outline, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua permasalahan, yang ketiga fokus riset, yang keempat metodologi, selanjutnya analisis, dan yang terakhir kami akan memberikan kesimpulan dan saran di akhir pembahasan dari apa yang telah kita bahas. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana pada pendahuluan kami akan membahas mengenai UMKM, khususnya UMKM kuliner, yang akhir-akhir ini digunakan sebagai alternatif usaha. Namun ternyata dalam perkembangannya, UMKM kuliner ini persaingannya semakin ketat. Untuk itu diperlukannya analisis, evaluasi, dan optimasi dari seluruh lini UMKM kuliner yang dijalankan. Dengan adanya media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau media sosial yang lain, di mana media sosial saat ini seakan telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk mengemukakan seluruh pendapatnya dengan bebas, baik itu komentar kritik ataupun komentar saran. Dari media sosial ini, seharusnya UMKM kuliner dapat melihat minat konsumen terhadap kuliner-kuliner yang ada. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini, kami menawarkan solusi analisis minat konsumen terhadap kuliner, terutama kuliner di Surabaya, dengan menggunakan pendekatan big data dari grup Facebook, sehingga harapannya UMKM kuliner, khususnya yang masih dalam tahap startup, dapat mengetahui minat masyarakat terhadap kuliner. Selain itu dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kuliner yang ada, sehingga UMKM dapat mengetahui atau menentukan strategi bisnis terbaik untuk bisnis UMKM kulinernya. Yang kedua adalah permasalahan, di mana pada permasalahan kali ini kita mengambil 3 pokok permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM kuliner. Yang pertama adalah strategi bisnis, di mana UMKM kuliner seringkali tidak merencanakan strategi bisnisnya di awal. Namun dengan adanya media sosial ini, UMKM telah mengetahui kebutuhan konsumen terhadap kuliner, sehingga dapat melakukan penentuan strategi bisnis di awal perancangan usaha UMKM kuliner. Yang kedua adalah infrastruktur teknologi. Dari perkembangan kebutuhan masyarakat yang kini telah beralih menjadi jual beli online dengan menggunakan perangkat mobile khususnya, di mana harapannya mereka dapat memesan apapun dengan cepat dan dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, UMKM kuliner sebaiknya dapat mengikuti kebutuhan konsumen tersebut, sehingga UMKM kuliner dapat menyediakan kebutuhan masyarakat dengan cepat, dimanapun dan kapanpun. Dan permasalahan yang ketiga adalah struktur organisasi, di mana seharusnya UMKM kuliner harus telah menetapkan struktur organisasi yang baku di awal, sehingga dalam melaksanakan usaha semua telah mengetahui skop masing-masing. Saya, Max Agustinus, akan melanjutkan pembahasan pada fokus riset dan metodologi. Kita mulai dari fokus riset. Riset difokuskan pada pertama, pola clustering minat masyarakat pada produk kuliner tertentu. Kemudian yang kedua, perubahan atau konsistensi minat pada produk kuliner terhadap waktu. Kemudian yang ketiga, penentuan jenis atau kelompok produk dan rencana strategis berdasarkan hasil analisis. Berikutnya, pembahasan metodologi. Metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, kami melakukan
gathering data, yaitu dengan cara scraping pada suatu Facebook group yang membahas masalah makanan menggunakan bahasa Python dan library Grab Facebook API. Kemudian data tersebut akan kita proses. Proses pertama adalah kita akan melakukan filtering dengan metode string to word vector. Metode ini akan menghilangkan kata-kata yang tidak berarti. Kemudian kita akan lanjutkan dengan proses clustering, yaitu kita akan melakukan clustering secara paralel dengan menggunakan masing-masing 3 metode yang masing-masing adalah k-means, x-means, dan chop-web. Dalam clustering ini kita akan mengelompokkan data tersebut ke dalam 4 kelompok, yaitu kelompok makanan berat, kelompok makanan ringan, kelompok minuman, dan kelompok buah. Kemudian setelah itu kita akan mengulangi proses clustering untuk kita buat per bulan dalam rentang waktu 6 bulan. Jadi mulai bulan Juni sampai bulan November 2016 kita akan olah sedemikian rupa. Berikutnya dari hasil processing kita akan melakukan analisis. Itu yang akan kita coba dengan melihat bagaimana hasil proses itu. Yang akan kita lihat adalah jenis atau kelompok produk yang diminati. Itu terkait dengan proses clustering paralel yang pertama. Kemudian melihat keberlanjutan eksistensi produk terhadap waktu. Itu untuk proses clustering per bulan dengan rentang waktu 6 bulan. Lalu kemudian dari hasil pengamatan data tersebut kita akan masukkan menjadi strategi UMKM. Tahapan selanjutnya adalah proses analisis data dengan metode clustering. Ada 3 metode clustering yang akan digunakan. Yang pertama yaitu k-means clustering. Metode yang kedua adalah x-mean clustering. Dan metode ketiga adalah chop-web clustering. Sengaja digunakan 3 metode agar bisa melakukan komparasi terhadap hasil clustering dari masing-masing metode. Setelah dilakukan clustering dengan metode k-means, ada 4 buah kategori makanan, yaitu makanan kategori buah, makanan ringan, makanan berat, dan minuman. Dengan peringkat pertama pada kategori makanan ringan dengan persentase sebesar 45,3%. Kategori kedua adalah makanan berat dengan persentase 30,0%. Kategori ketiga adalah buah dengan persentase 14,8%. Dan yang terakhir adalah kategori minuman dengan persentase 9,9%. Metode kedua yaitu x-mean clustering menghasilkan 4 kategori makanan, yaitu makanan ringan, makanan berat, buah, dan minuman. Sama dengan metode k-means menghasilkan makanan ringan dengan peringkat paling tinggi yaitu 45,8%. Kemudian peringkat kedua adalah makanan berat dengan 27,2%. Buah
dengan persentase 15,9%, kemudian minuman dengan persentase 11,0%. Jadi secara general hasil dari K-means maupun X-mean hampir tidak ada perbedaan. Kemudian clustering yang ketiga menggunakan metode Cobweb dan masih sama dengan metode sebelumnya, menghasilkan 4 kategori makanan dengan peringkat tertinggi adalah makanan ringan dengan persentase 47,1%. Makanan kedua adalah makanan berat dengan persentase 27,7%. Kemudian kategori ketiga adalah buah dengan persentase 13,4%. Dan yang terakhir, kategori minuman dengan persentase 11,8%. Secara peringkat, hasil clustering antara metode K-means, X-means maupun Cobweb menghasilkan peringkat yang sama, yaitu tertinggi makanan ringan, yang kedua makanan berat, yang ketiga buah, dan yang keempat adalah minuman. Setelah proses clustering telah mendapatkan hasil kategori makanan, kemudian dari hasil tersebut akan dilakukan simulasi trending untuk mengetahui apakah selama 6 bulan terakhir ada perubahan minat terhadap produk makanan tertentu. Trending pada bulan Juni, peringkat pertama masih kategori makanan ringan, kemudian makanan berat, buah, dan yang terakhir adalah minuman. Dan di bulan Juli masih sama. Di bulan Agustus, makanan ringan mengalami penurunan, kemudian makanan berat mengalami kenaikan. Kemudian di bulan September, makanan ringan masih peringkat pertama, disusul kemudian makanan berat, buah, dan minuman. Dan di bulan Oktober masih tetap sama peringkatnya. Namun di bulan November peringkat makanan ringan dan makanan berat berpotongan, sehingga peringkat pertama adalah makanan berat, kemudian makanan ringan, buah, dan minuman. Itu tadi hasil dari trending minat terhadap produk kuliner. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah makanan ringan yang merupakan produk kuliner paling diminati bisa didapatkan dengan melakukan analisa big data dari grup Facebook. Kemudian bisa diketahui pula ada tidaknya trending perubahan minat tersebut, namun ternyata tidak dipengaruhi oleh waktu. Dan yang ketiga adalah pemasaran secara online produk UMKM makanan sudah mulai banyak diminati, sehingga merupakan strategi bisnis yang layak untuk dipertimbangkan. Kemudian saran, hasil dari penelitian ini masih belum menunjukkan bisa mendapatkan produk makanan ringan yang lebih spesifik, jadi masih berupa kategori. Kemudian masih memerlukan penelitian lanjutan untuk efektivitas penjualan produk kuliner UMKM secara online. Apakah komentar yang ada di media sosial menggambarkan kondisi real di kenyataannya. Kemudian masih memerlukan penelitian lanjutan pula untuk benchmarking antara pemasaran produk UMKM melalui online berbanding dengan pemasaran melalui konvensional. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan kami.
Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Apabila ada pertanyaan, silahkan untuk melakukan pertanyaan lebih lanjut pada email-email yang berada di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.